Halo Sobat Seva, welcome back di YouTube-nya Seva by Astra. Nah, di info otomotif kali ini seperti biasa kita akan membagikan tips buat Sobat Seva nih yang mungkin bisa dipraktekin di rumah atau bisa menambah wawasan sedikit demi sedikit gitu ya tentang otomotif yang sifatnya simple-simple aja sih gitu. Nah, anyway, gue lagi syuting di Jakarta Selatan, tepatnya di Bandar Kopi nih Sob. Lo kalau misalkan kesini kaget deh, nggak nyangka kalau di Jakarta Selatan itu masih ada coffee shop yang gede banget dan asri kayak gini nih. Banyak pohon-pohon nih kanan kiri gue. Luar biasa pokoknya, asik banget. Pokoknya jangan lupa untuk mampir ke Bandar Kopi nih kalau lo di sekitaran Jakarta Selatan. Nah, anyway, lanjut ke masalah perlampuan nih ya. Karena kan bentar lagi musim mudik. Kita akan perjalanan jauh, mungkin ada yang mudiknya sampai keluar Pulau Jawa juga gitu ya. Satu komponen yang harus kita perhatiin adalah lampu sob. Karena kita nggak tahu nih medannya. Apakah kita lewat jalan yang belum ada penerangannya, ataukah kita lewat jalan yang medannya lumayan ekstrim. Dan ini harus benar-benar lo perhatiin. Kita akan masuk ke jenis-jenis lampu dan juga plus minus dari masing-masing jenis-jenis tersebut. Penasaran? Stay tune di Seva by Astra. Yang pertama adalah lampu halogen nih sob. Nah, lampu halogen ini tuh lampu yang paling banyak digunakan di mobil maupun motor juga banyak ya. Walaupun sekarang udah banyak juga nih yang pakai LED. Nah, lampu halogen ini prinsipnya sebenarnya kayak lampu rumah sih ya. Kalau misalkan lo tahu bohlam pijar, nah kurang lebih kayak gitu tuh. Jadi ada filamen yang dipanasin sampai akhirnya dia menyala dan cahayanya kemudian diterusin sama reflektor dari lampu mobil tersebut. Nah, plus minusnya apa nih lampu halogen? Kita bahas plusnya dulu ya. Pertama, dia harganya itu yang paling terjangkau karena memang lampu yang sangat-sangat basic gitu ya, digunakan di kendaraan. Dan yang kedua, kalau misalkan nanti lo mudik, tiba-tiba lampu lo putus, lampu ini banyak banget nih, bisa lo temuin di hampir semua bengkel mobil yang ada, mungkin lo temuin di pinggir jalan gitu ya. Udah pasti ada deh lampu halogen untuk mobil. Nah, terus pasti selain ada plusnya, ada juga minusnya nih sob. Yang pertama, biasanya umur pakainya itu nggak terlalu lama karena dia sifatnya kan dipanasin ya dan itu rentan untuk putus. Dan yang kedua, karena dia dipanasin, udah pasti reflektor lampu, tika lampu itu bisa jadi cepat rengat karena dia menyalurkan panas yang cukup besar. Yang kedua adalah jenis lampu HID nih sob. Nah, lampu ini tuh sempet tren ya, dia itu pakai gas xenon nih buat memancarkan cahayanya, berbeda dengan lampu halogen biasa tadi. Nah, terus plus minusnya apa nih? Oke, plusnya itu cahaya yang dihasilkan itu jauh-jauh lebih terang daripada lampu halogen. Dan biasanya umurnya juga jauh lebih panjang nih. Kalau tadi halogen suka putus, nah HID ini relatif lebih panjang umurnya. Nah, minusnya karena dia terang banget cahayanya, ini cenderung bisa membahayakan pengendara yang dari berlawanan arah. Kalau misalkan reflektornya memang tidak didesain untuk lampu HID, gitu ya, bisa bikin silo pengendara lain. Yang kedua, harganya udah jelas relatif lebih mahal daripada lampu halogen. Dan yang ketiga, biasanya dia nyalanya agak delay sob. Apalagi kalau misalkan lo ngedim gitu ya, pakai high beam, dia akan ada sepersekian detik lah ada delaynya sampai lampunya itu nyala. Nah, yang ketiga adalah lampu LED atau Light Emitting Diode. Nah, lampu ini itu berbeda sama HID. Kalau misalkan HID dia pakai gas xenon, nah LED ini dia pakai chipset dioda ya untuk menyalakan si lampunya itu sendiri. Kalau lu sering perjalanan jauh gitu ya tapi nggak mau pakai HID, nah LED ini jawabannya. Karena dia punya beberapa kelebihan yang tidak dimiliki sama HID. Yang pertama, dia hemat listrik gitu ya. Hemat penggunaan listriknya tuh lebih hemat si LED ini. Yang kedua, dia pakai chipset jadi nggak kayak halogen yang dipanasin gitu. So umurnya itu bisa jauh lebih panjang daripada halogen. Dan yang ketiga, itu dia nggak gampang panas karena dia bukan dipanasin sistemnya, pakai chipsetnya diode tadi. So, itu kelebihan dari LED. Nah, sementara ada kelemahannya juga nih sob. Kelemahannya yang pertama itu harganya cenderung lebih mahal lah ya daripada halogen. Udah karena secara teknologi dia juga udah lebih maju. Terus pemasangannya itu juga harus disesuaikan dengan kelistrikan mobil sob. Karena dia pakai chipset ya, jadi di lampunya itu ada kelistrikan lagi. So, supaya nggak ada konslet dan lain sebagainya, lo harus make sure bahwa LED yang digunakan itu udah cocok sama spek mobilnya. Dan yang ketiga, harus hati-hati nih. Karena sekarang banyak banget LED
yang harganya murah-murah tapi kualitasnya itu kita belum tahu bagus atau enggak. Karena kalau misalkan lo pakai yang murah-murah, lo pakai yang asal-asalan, yang abal-abal, itu bahaya banget sob. Bisa berpengaruh pada kelistrikan mobil. So make sure lo pakai yang udah terpercaya aja nih, atau udah di-review sama banyak orang. Seperti itu nih sob. Nah yang keempat nih, yang lagi tren banget sekarang, yaitu lampu B-LED. Nah sebenarnya lampu B-LED ini adalah versi upgrade-nya dari lampu LED. Cuman bedanya dia bisa 2 mode dalam satu lampu. So ini teknologinya tuh lebih canggih ya. Nah lampu B-LED ini punya segudang kelebihan dan juga ada kekurangannya juga pastinya. Nah kelebihan lampu B-LED ini dia itu lebih canggih daripada LED ya, karena dia bisa 2 mode dan listriknya itu tetap lebih hemat daripada HID tadi gitu ya. Jadi mungkin sama LED itu nggak terlalu jauh signifikan bedanya untuk pemakaian listriknya. Dan transisi antara low beam dan juga high beamnya itu cepet banget karena memang dia pakai chipset ya, bukan pakai gas xenon ataupun pakai filamen yang dipanasin. Nah tapi B-LED ini punya kekurangan juga nih sob. Yang pertama udah pasti ya, karena dia paling canggih nih sekarang B-LED ini harganya relatif masih lumayan mahal gitu ya. Jadi lo harus ngerogoh kocek agak dalam nih untuk bisa pakai B-LED nih di kendaraan lo. Dan yang kedua dia butuh housing khusus nih sob. Jadi bentuknya itu gitu ya. Jadi emang dia punya housing khusus yang harus dipasang di mobil, which mungkin itu bisa merusak si reflektor asli dari mobil lo kalau misalkan masih belum ada proyektornya gitu sob, kurang lebih. Nah biasanya nih buat sobat Seva atau teman-teman lo yang suka modifikasi di sektor perlampuan ya, kayak misalkan suka pakai HID atau upgrade ke LED atau bahkan upgrade ke B-LED, itu biasanya mereka pakai proyektor ya, atau sekarang disebutnya itu Pro-G. Nah Pro-G ini itu sebenarnya apa sih gitu ya? Sebenarnya ini bukan jenis lampu, tapi Pro-G ini lebih ke gimana cara si lampu ini mendistribusikan cahayanya supaya lebih fokus dan nggak nyebar ke mana-mana cahayanya. So udah pasti nggak bikin silau dari lawan arah atau pengendara lain. Nah kelebihan kalau misalkan lo pakai Pro-G adalah tadi ya, cahayanya tuh lebih terarah, nggak bikin silau. Dan yang kedua bisa meningkatkan estetika mobil. Jadi mobilnya tuh bisa makin ganteng nih sob. Walaupun misalkan lampunya di black housing gitu ya, tapi kalau pakai Pro-G itu nggak akan bikin lampunya jadi redup. Nah tapi kekurangannya ya ini harus dipasang dengan benar gitu ya. Harus dipasang di ahlinya karena ini sifatnya modifikasi ya, apalagi di sektor kelistrikan. Jadi nggak ganggu visibilitas gitu. Dan yang kedua itu biaya modifikasinya itu masih cukup tinggi. So kalau misalkan emang masih menimbang-nimbang nih kira-kira nanti mudik mau kayak gimana, lampunya harus pakai apa, nah boleh nih lo coba share nih di kolom komentar kebingungan, keresahan-keresahan lo nih, nanti biar coba kita jawab nih supaya bisa memberikan sedikit pencerahan buat sobat Seva yang masih bingung kalau misalkan lo mau ganti lampu mobil. Sebelum lo buru-buru ganti lampu nih, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita bagiin nih supaya lo bisa lebih aman dan nyaman dalam memodifikasi di sektor perlampuan. Yang pertama, pastiin daya dan voltasenya itu sesuai sama spek mobilnya nih, atau sistem kelistrikan mobil lo. Karena kalau enggak, dijamin deh, itu bisa bikin aki cepet tekor, atau bahkan bisa bikin reflektornya jadi gosong karena kepanasan. Dan worst case-nya, ada beberapa kasus di mana ketika ganti lampu asal-asalan, mobil itu bisa sampai kebakar sob. Jadi pastiin kelistrikan mobilnya itu harus menyesuaikan atau disesuaikan ya dengan lampunya. Yang kedua, perhatikan regulasi dan aturan lalu lintas. Jangan pakai lampu yang bisa membahayakan ya, menyilaukan pengendara lain. Make sure kalau misalkan lo ganti lampu yang lebih terang, itu harus ada cut off-nya. Jadi nyorotnya tuh nggak ke mata pengemudi dari lawan arah. Dan yang ketiga, hindari lampu yang, apalagi yang misalkan yang LED atau HID, itu yang abal-abal ya sob. Tadi sempat kita mention juga, yang nggak jelas gitu ya. Karena banyak produk yang abal-abal, harganya itu miring, menggoda gitu ya. Kok ini nggak jauh beda harganya sama yang halogen ya. Nah itu lo mesti hati-hati karena mungkin itu produknya nggak tahan lama atau bisa bikin gampang panas dan juga bisa merusak reflektor lampu lo. Karena kalau reflektor udah rusak, itu dijamin deh mobil kelihatannya beda banget, langsung kusam, jelek gitu ya, nggak seger, dan lo harus ganti reflektor baru. Jadi make sure lo perhatiin hal-hal tersebut sebelum lo ganti lampu mobil lo. Oke sobat Seva, itu dia jenis-jenis lampu mobil beserta kelebihan dan juga kekurangannya. Nah pesan gue nih buat nanti sobat Seva yang akan mudik gitu ya, apalagi mudiknya jalannya malam, make sure lo bener-bener cek deh komponen lampu dari mobil lo, karena ini bener-bener vital banget dan menyangkut sama keselamatan diri lo dan juga keselamatan pengendara atau pengguna jalan lain. Lo bisa nih kalau misalkan pengen yang terang banget gitu, yang pengen pol terang, lo bisa pakai HID ataupun LED. Tapi kalau misalkan aduh THR gue udah kebanyak kepake nih gitu ya, pakai halogen aja sebenarnya udah cukup sih. Jadi tinggal disesuaikan sama kebutuhan dan juga kemampuannya aja.
Oke Sobat Seva, terima kasih banyak yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman lo. Subscribe juga channelnya Seva by Astra. Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya lo nggak ketinggalan video-video otomotif seru lainnya dari kita. Tahu juga sosial media kita yang detailsnya ada di description box di bawah. Kalau gitu, gua Raffi, beli mobil dengan mudah, aman, dan nyaman di Seva. Karena Seva jelas dari awal. Sampai jumpa di info otomotif selanjutnya. Bye!